Kalau dalam pikiran umum kan jomplang nih antara keagamaan dengan fisip ilmu politik, kan ini jomplang. Sebetulnya apa, dibocorin dong apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris Ajaran Sanasan. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu senior saya, dulu yang sempat ngader saya di Ikatan Mahasiswa Bangkalan, juga di PMII dulu. Beliau adalah Yunda saya yang kebetulan sekarang berprofesi sebagai akademisi di alma mater saya dulu, meskipun saya belum sampai selesai gitu ya. Di UINSA Surabaya. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam. Saya mau manggil Bu dosen apa Yunda ini biar udah empuk ya. Yunda, saya dengar Yunda sekarang aktif dan bahkan menjadi bagian dari muassis pembentukan pendirian FISIP di UINSA, bener ya? Sejak awal di situ. Kalau pendiri sih bukan ya, karena tim perubahan UIN itu ada tersendiri gitu ya. Jadi UIN itu awalnya dari YIN, baru kemudian berubah menjadi universitas itu mulai tahun 2014 dengan bertambahnya beberapa prodi umum. Ya, diantaranya misalkan ada prodi ilmu politik, ada prodi saintek, ada prodi hubungan internasional dan lain sebagainya. Jadi di FISIP ini Yunda, mohon maaf pemerintah belum saya kenalkan. Perkenalkan sendiri biar lebih afdal Yunda. Baik, perkenalkan saya Holilah, seperti yang diperkenalkan oleh Tretan Tibi gitu. Aliman ini adik kelas di tarbiyah dulu, luar biasa. Jadi meskipun tadi menyampaikan tidak lulus, tapi pengalamannya di politik luar biasa. Oke, saya Holilah. Asal Burnilabeng Bu? Tanjung Bumi. Oh, Tanjung Bumi. Tanjung Bumi. Terus saat ini aktivitas mengajar di UIN Sunan Ampel. Kebetulan jadi Kaprodi Ilmu Politik 2 periode. Mulai periode 2015 sampai 2022. Sudah dokter sekarang? OTW, masih proses, S3 di UNER. Saya alhamdulillah pun sudah sarjana, saya sudah bangga, apalagi ke dokter. Semoga amin, semoga nyusul, segera nyusul. Ini masuk ke persoalan tadi. Kalau YIN itu dalam pikiran orang banyak itu kan pasti perspektifnya adalah keagamaan dan macamnya agama dan ruang lingkupnya hanya sebuah agama, hanya agama. Sekarang di YIN ada FISIP ini ilmu politik, dan kebetulan Yunda Holilah sejak awal berdirinya itu sudah di fakultas ini ya. Iya. Itu yang saya maksud tadi, meskipun bukan pendiri ya, tapi sejak awal berdirinya FISIP Yunda Holilah, karena saya dulu sempat diundang soalnya. Iya benar-benar. 2015 awal-awal itu. Dan Yunda ini justru yang ngundang saya dulu di FISIP itu, dan ternyata minas sabiqinal awalin dalam perjalanan FISIP di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai oleh Civitas Akademika UIN itu mendirikan FISIP? Kalau dalam pikiran umum kan jomplang nih antara keagamaan dengan FISIP ilmu politik, kan ini jomplang. Sebetulnya apa, dibocorin dong apa maksudnya? Oke ya, sebenarnya mungkin lebih spesifik itu adalah tim pendiri yang mengetahui betul. Cuman akan tetapi ini bagian dari merespon dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini tentunya bukan hanya ilmu pengetahuan tentang keagamaan saja, gitu ya. Tapi kita ini ingin melengkapi bagaimana keilmuan itu bukan hanya keagamaan saja, tapi ada integrasi gitu ya, keilmuan antara keduanya, ilmu pengetahuan ini misalkan ilmu politik murni dengan ilmu politik Jadi YIN sekarang UIN sekarang sudah tidak terjebak dalih dengan pengkotakan disiplin ilmu gitu ya. Kalau dulu kita kan berdebat terus tuh, ada ilmu umum, ada ilmu agama, ilmu umum, agama. Sekarang
pendirian FISIP dan Yunda Kholillah menjadi Minasabagin Alawi di FISIP UIN ini adalah bagian dari perwujudan pengintegralisasian disiplin keilmuan. Ya tidak ada ini agama. Betul, ini betul. Enggak ya, karena Iya, semua ilmu itu dari pangeran. Betul. Iya, iya. Gitu Yunda. Bahkan sekarang kita ini punya dua, ini ada kampus satu di UIN Sunan Ampel di Jalan Ayani itu. Sekarang kampus duanya ada di ini Gunung Anyar, wih luar biasa. Gunung Anyar? Gunung keren itu. Di daerah Surabaya ini timur. itu fakultas apa Yunda? Ada 3 fakultas yang sudah ini ditempati, ada 2 fakultas, ada FISIP sama Saintek. Jadi Yunda di sana? Iya, di pindah ke gedung sana. baru. Oh, keren Yang banget. baru. Iya, iya. Keren banget itu. Iya, Jadi bagaimana kita sudah apa ya, kalau dulu di kampus lama ini kita menggunakan whiteboard dan LCD. Sekarang tuh smart TV. Jadi layar belajar kita tuh sudah menggunakan smart TV, luar Saya biasa. kok kayak gimana gitu. Ayo ke sana. Kita undang lagi nanti. Di Gunung Anyar Yunda. Makanya sekarang adik-adik mahasiswa yang kebetulan masuk di fakultas yang ada di sana itu kosnya di daerah sana ya. Betul. Sudah nggak di kampus Ayani. Ayani ya. Sudah tidak di sana. Kalau di Ayani itu yang ada dalam pikiran saya itu ya pabrik kulit Jemur Wonosari. jalan Jemur Wonosari. Iya. Tapi sekarang mahasiswa UIN SAI itu ada di daerah Gunung Sari. Betul. Wilayah yang agak elit itu Iya, ya betul, Yunda ya. betul. Dan Yunda sekarang di situ. Iya, betul. Makanya kan laparan tidak rengkot Yunda. Oke, Yunda, karena masih banyak keperluan yang Yunda belum selesai hari ini. Ini hanya segera pengenalan, mungkin nanti ada di kesempatan yang lain saya akan undang Yunda untuk berbicara lebih detail lagi terkait dengan urusan FISIP dan yang lain dan hal-hal yang menjadi aktivitasnya Yunda Kholillah. Karena ini ada senior, saya tidak boleh banyak-banyak dikit masuk ke langkah, harus tahu itu. Terima kasih. Yunda, silakan kasih masukan ke saya atau ke pemirsa atau apapun yang sekiranya nanti bisa menjadi pemicu dan pressure buat saya agar saya lebih banyak beraktivitas. Saya menunggu suara-suara celeper Yunda dulu waktu mengkader saya. Suara-suara celepernya Yunda dengan Bugmus. Dengan Bugmus dulu kan yang celeper Bugmus dan mohon maaf ini. Dewah langka. Yang Bugmus ini Musdalifah. Ya Musdalifah sama Bukol ini yang celeper dulu untuk di Kamaba. Silakan Yunda, saya minta masukan itu dengan. Oke, baik. Kita yang tinggal di daerah ini memang media itu bukan hanya di daerah mungkin ya, unsur media ini sangat penting gitu ya dalam mewujudkan sebuah demokrasi. Nah, dari terwujudnya sebuah demokrasi maka otomatis demokratisasi setiap daerah itu akan terwujud. Nah, salah satu unsurnya adalah media. Nah, ketika media, sebenarnya media saat ini sangat terbuka lebar ya bagi siapa saja. Artinya kita adik-adik mahasiswa misalkan ya, kita membuat vlog aja bagaimana kita bisa mencerahkan masyarakat kita gitu ya, di bidang pendidikan misalkan pendidikan politik, sehingga ketika ada pilkada mau pileg, masyarakat itu betul-betul memilih karena pilihannya sendiri. Selama ini kan apa ya? Ya seperti itulah. Ya gitu ya. Jadi unsur yang sangat penting dalam tegaknya sebuah demokratisasi itu adalah masyarakat itu sendiri itu ya. Itu karena termasuk pelaku utama. Jadi ketika masyarakat ini sudah menjadi madani dengan pilihannya sendiri, setiap pilkada, pileg, pilkades, insya Allah pemimpin ini akan terpilih yang terbaik. Nah, kepada Tretan Aliman ini, media ini artinya sangat ditunggu oleh masyarakat. Update semua informasi sebaik-baiknya. Makanya setiap ada informasi mesti saya ini ya, wah ini ada berita ini, ayo diupload. Ini perlu direspon, ini penting gitu ya. Karena bagian dari pencerahan kita yang misalkan selama ini seakan-akan tidak peduli, tapi ketika misalkan dikasih informasi tiap hari gitu ya dari Lingkar Jatim, dari Sanrasan ini tentunya akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang semua hal. Terima kasih banyak supportnya Yundaku untuk mewujudkan tujuan mulia barusan yang disampaikan oleh ekosistem ini. Lingkar Jatim dan tim Sanrasan sangat terbuka dan membuka diri untuk diisi oleh mahasiswa-mahasiswanya Yunda untuk menulis artikel tentang yang menilai inspirasi atau apapun ya, yang bernilai tentang inspirasi terhadap masyarakat yang butuh untuk dipublikasikan oleh media, baik itu oleh Sanrasan atau channel link beritanya. Dan
saya membuka diri dan terbuka untuk Yunda. Biar relasinya kita artinya Yunda Kholila biar terus memberikan ujangan ke saya, memberikan pengkaderan ke saya meskipun sekarang sudah beda profesi gitu ya. Saya merindukan suara-suara celeper dulu itu. Saya dengarkan lagi Yunda. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini dan mudah-mudahan ini bermanfaat Yunda. Pemirsa, mahasiswa FISIP, ketua Kaprodinya saya tahan sebentar untuk bicara di sini dan mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.